cinta itu seperti sholat tarawih. Oke, ini kan baru dengar ini. Yaitu bukan siapa yang datang duluan, akan tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Tidak dirubah kondisi itu sampai hamba itu sendiri mau berusaha untuk berubah. Ada itu Ustaz yang menyampaikan di tempat saya ada yang mulainya Sabtu. Satu. Kenapa Ustaz? Karena ibu baik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhtiwa. Baik, selamat datang di podcast TU, podcast Tanya Ustadz di episode pertama kami. Perkenalkan, nama saya Mokhtar Amirul Mukminin dan rekan saya Muhammad Hanif. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita yaitu Ustadz Fazrullah Al-Ghifari SPD MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap, alhamdulillah siap. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, Ustadz Fajar baru saja menyelesaikan program Magister MPD. Jadi beliau sudah selesai di bulan apa, Ustadz? Bulan Januari. Ya, alhamdulillah bulan Januari kemarin di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Perlu diketahui teman-teman bahwa Ustadz Fajar ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Ya, jadi beliau bukan orang lokal ini. Beliau merantau ke daerah Jawa. Ustaz, dulu bagaimana ceritanya jenengan itu dari NTT itu bisa ke Jawa? Apakah dulu pondoknya di Jawa atau bagaimana? Oke, baik. Alhamdulillah sahabat Muhtiwa, ini ngobrol, bincang-bincang di podcast Muhtiwa, dan ini adalah episode pertama. Kenapa saya sampai di Jawa Tengah tentunya dan di Watu Klir? Diawali dari kita berjumlah 6 bersaudara. Dan kesemuanya itu alhamdulillah dari 5 bersaudara itu masuk ke pondok pesantren. Awal kisah, anak pertama diutus oleh ayah atau bapak kami atau abi ke pondok pesantren di Pondok Cabe di Jawa Barat. Nah, beliau belajar di sana hampir 2 tahun. Setelah itu kembali dan Allah memberikan kemudahan selesai hafalannya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Yang luar biasa, yang menjadi tersentaknya kita, ketika pulang, beliau menyampaikan bahwa kalian semua ini adalah adik-adik saya dari satu rahim. Akan tetapi, kalian tidak akan menjadi adik saya manakala di kehidupan di dunia ini kita tidak satu frekuensi. Nah, maka tersentak kita semua. Saya sendiri, terus adik saya yang perempuan, adik saya yang laki-laki, terus ayah juga, ibu juga. Kaget pada waktu itu. Kenapa seperti ini kalimatnya? Beliau mengutip ayat di Quran surah Abasa, yaitu wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, pesan yang luar biasa yang di dalam ayat ini dan beliau sampaikan kepada kita bahwa seorang suami dan istri akan berpisah di akhirat nanti. Kakak dan adik akan berpisah juga di akhirat nanti. Tetapi mereka akan disatukan manakala di kehidupan dunia ini mereka satu frekuensi. Satu tujuan. Iya, satu tujuan hidupnya. Maka kita bertanya pada waktu itu, terus bagaimana caranya? Beliau katakan bahwa semuanya harus masuk pondok pesantren. Dan itu semuanya harus berusaha menghafal Al-Quran. Pondoknya di Jawa semua? Atau yang di Ada yang di Bima, saya sendiri di Brebes, terus di
kakak satu itu ada di Pondok Cabe juga Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Nah, terus adik di Klaten. Oh, Di Klaten. Saya sendiri di Brebes pada waktu itu. Oh, kalau boleh tahu Ustaz, itu Ustaz masuk pesantren itu kelas berapa? Tingkat SMA. Tingkat SMA. Tingkat SMA. Oh, Tingkat SMA masuk pondok pesantren, tapi bukan pondok pesantren yang ada sekolah umumnya. Beda. Akan tetapi pondok pesantren yang fokus menghafal Al-Quran. Oke. oh fokusnya hafalan. Fokusnya menghafal Al-Quran. 3 bulan di sana, ditahsin, diperbaiki bacaannya. Dari ustadz-ustadz itu sudah mengatakan ini sudah mampu untuk menghafal Al-Quran, maka dikirim ke Klaten. Nah, tepatnya di Belangwetan. Dulu belajar di sana dulu 2 minggu. Ternyata di situ itu orang-orang yang sudah selesai tingkat SMA. Iya. Oh, sudah selesai semua berarti. Iya, sementara saya masih SMP. Berarti jenengan paling muda di sana. Paling muda. Terus sekolah SMA-nya? Sebentar, dites dulu. Tes. Dites bahasanya sudah bisa, dites hafalannya sudah sanggup untuk memenuhi syarat 1 hari itu 1 halaman. Iya. Lolos di situ. Nah selanjutnya tes berkas. Oh, Nah ijazah saya ijazah SMP. Harusnya di situ ijazah SMA. Setelah tes itu semua dilalui, direkomendasilah saya sendiri itu ke Pondok Pesantren Nurul Istiqlal. Itu di mana? Yang sekarang tepatnya berada di Wonosari, samping Polsek Wonosari. Kalau orang sekitar situ itu mengenalnya itu gedung IPHI Wonosari. Wonosari. Wonosari Klaten. Oh, iya. Arahnya itu Coplek, Iya. Sidoarno, baru ke sana. Seperti itu awal masuk pondok pesantren. Kenapa kita ke Jawa? Salah satunya apa? Kakak itu motivasinya apa? Bagaimanapun caranya, apapun kondisi kalian, kita harus satu frekuensi. Mengenal Allah lewat Al-Quran. Nah, itu Ustaz ketika umur segitu masih belia gitu Iya. dan harus merantau jauh dari Nusa Tenggara ke Jawa itu berat nggak? Berat sekali, Berat sekali. sangat berat. Di kapal saja itu menangis. Nangis di kapal karena kalau bisa dibilang ya dari kecil sampai seusia segitu itu selalu dengan ayah, selalu dengan ibu. Tiba-tiba usia seperti itu dikirim ke Jawa. Di kapal itu nangis. Nah, tapi ketika sudah sampai di Bima sudah sudah ada listrik, sudah terang. Karena teman-teman ya di dan pelajaran juga di kampung saya sendiri itu listrik belum ada. Oh, belum ada listrik. Belum ada. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebenarnya mau ada listrik. Belum, Mas. Sampai di Bima, terus Lombok, terus langsung Surabaya langsung ke Tegal pada waktu itu. Tegal kebetulan kakak tempatnya di Tegal. Itu tahun berapa? Jadi imam masjid di Tegal sekitar tahun 2013 tahun 2014. 2013. Sekitar tahun itu belajar di sana 3 bulan tapi 3 bulan. 3 bulan belajar. Setelah itu proses yang tadi masuk ke pondok pengawetan, terus Nurul Istiqlal. Itu Nah, waktu itu Ustadz untuk menghadapi beratnya untuk menuntut ilmu tuh gimana tuh menyikapinya? Menyikapinya karena ditanamkan oleh kakak itu apa? Kita satu rahim. Iya. Di dunia. Iya. Tapi di akhirat kita tidak bisa satu. Dan beliau sampaikan hadisnya bahwa ketika kiamat nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang kita ikuti, sesuai dengan kelompok kita. Kalau kita sering bercampur dengan orang yang suka bohong, maka kita akan bangkit dengan orang bohong. Ketika kita berbaurnya dengan orang korupsi, maka kita akan bangkit dengan mereka. Ketika kita berbaurnya dengan para penghafal Quran, orang yang sering bersedekah, orang yang sering
sholat 5 waktu tepat waktu, kita akan bangkit dengan mereka. Nah, dan itu jelas. Nah, itu yang menjadikan kita semangat. Bagaimanapun caranya harus belajar di pondok pesantren. Berarti yang dipegang prinsipnya itu. Yang dipegang prinsipnya itu karena hampir 2 tahun berpisah tanpa ketemu. Sebelumnya sama kakak. Kakak itu kan Kakak kan di Jawa dulu. pondok 2 tahun tanpa ketemu, tanpa pulang, tanpa komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tidak telepon, tidak apa. Tahu-tahu pulang 2 tahun dengan kalimat seperti itu. Pulang ngasih motivasi terus Seperti itu. sewajarnya tergerak untuk bisa sama menuntut ilmu di Jawa juga. Berangkat. Dan yang kerennya apa? Beliau tidak memaksa kita. Tidak memaksa harus ikut, tidak. Tapi dia hanya menjelaskan. Seperti ini firman dalam Al-Quran. Mau ikut silakan. Mau tidak itu urusan kalian. Iya. Nah ini juga yang menjadi perjalanan saya menjadikan diri itu ketika menyampaikan sesuatu, ketika berdakwah itu yang ingin kita dapatkan apa? Pahala daripada apa yang kita sampaikan. Tidak mengharapkan yang kita sampaikan itu orang itu harus ikut. Tidak harus ikut. Menyampaikan. Hanya bertugas menyampaikan. Dan memang itu jelas di dalam dunia dakwah itu dijelaskan seperti itu. Kita manusia bukan hakim. Bukan yang menentukan arah seseorang. Kita hanya berkewajiban menjelaskan, mengabarkan, menyampaikan. Orang yang kita sampaikan itu mau mengikuti, alhamdulillah kita dapat pahala. Tidak dia ikuti juga sudah, itu urusannya dia. Nah, karena di akhirat besok yang ditanya oleh Allah adalah bukan berapa orang yang sudah mengikuti ajakanmu, bukan. Tapi pertanyaan Allah, sudah berapa orang yang kau kasih kabar tentang kebenaran? Sudah berapa orang kau dakwakan tentang keesaan Allah, tentang Islam yang rahmatan dan seperti itu. Dulu waktu menuntut ilmu jauh ke sini itu pernah ada kepikiran untuk menyerah kan? Sering, sangat sering sekali. Karena mohon maaf, kita dimasukkan di pondok pesantren gratis. Tidak ada biaya pada waktu itu. Sehingga aturan yang dibuat oleh pondok pesantren itu begitu ketat. Ketat sekali. Karena istilahnya apa, kita tidak bayar. Berarti apa, kita harus mengikuti semua aturan yang ada di situ. Dan bahkan di tahun kita itu aturannya bukan aturan seperti sekarang. Aturan musyawarah, aturan diskusi, tidak. Melanggar dihukum, melanggar di otak, melanggar disuruh jalan pakai lutut. Iya, melanggar diinjak. Luar biasa. Betul. Karena salah satunya yang menjadi ini, kita hadir di situ gratis. Tidak bayar sepeser pun. Jadi juga nggak bisa komplain gitu? Nggak bisa. Terus untuk komunikasi dengan orang tua itu sangat jarang sekali. Hampir 6 bulan baru bisa komunikasi. Terus komunikasinya gimana? Kan sana sampai sekarang pun belum ada listrik. Ya, Untuk sinyal HP seperti itu. kalau HP di sana itu untuk 3 tahun ke belakang itu sudah ada HP yang bisa video call. Sinyalnya maksudnya. Sinyalnya ada mati. Tapi yang zaman saya dulu itu HP-nya HP yang itu jadul itu, HP Nokia itu. Yang sekarang jam gitu. Pakainya HP itu. Tapi komunikasi tidak lama. Cuma berapa menit selesai. Cuma bertanya kabar. Cuma bagaimana kabarnya, sehat atau tidak. Itu 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Justru di situlah semangat kita itu tumbuh. Iya. Karena yang ditanya oleh orang tua 6 bulan nelpon itu, yang ditanya apa? Kamu sudah sampai mana? Kamu sudah sampai mana? Ilmumu sudah sampai mana? Berbeda dengan sekarang anak-anak pondok itu. Yang ditanya oleh orang tua sekarang itu apa? Kamu sudah berapa kali dikasih hukuman sama ustaz? Iya. Sehingga yang terjadi apa? Kacau di dalam pondok pesantren itu. Yang dikejar oleh wali murid adalah ustaz-ustaznya, kenapa dihukum ini, kenapa dihukum itu.
Hampir kebanyakan orang tua tidak pernah memprioritaskan hafalanmu sudah sampai mana, ilmu agamamu sudah tahap apa diajarkan oleh ustadzmu. Kalau kita dulu tanya itu, kalau sekarang tidak. Kamu di situ dihukum berapa kali, makannya gimana, tidurnya gimana, ada sayur nggak kamu makan itu. Beda. Sehingga yang terjadi apa? Tuntutan wali murid itu bukan menuntut anaknya, tapi menuntut instansi yang ada, pondok pesantren itu sendiri. Betul. Sehingga para ustaz yang memegang yayasan itu fokus kepada perbaikan arsiteknya, perbaikan inventaris yang ada. Presentasi memperbaiki santri itu sendiri itu sangat sedikit sekali. Tadi Dinana memaparkan banyak sekali pengalamannya untuk belajar di pondok pesantren ya. Awalnya memang lama sama keluarga di NTT ya, terus jauh-jauh ke Jawa untuk masuk pondok pesantren karena dapat motivasi dari kakak tadi ya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya selain beliau Ustadz Fajar ini sebagai guru PAI di SMA Muhtiwa, ya, beliau juga sekarang menjadi koordinator Muhtiwa Boarding School ya, program pondok pesantrennya dari SMA Muhtiwa. Nah, ini tak, nah yang perlu ini bisa jadi motivasi bagi kita semua juga. Bagaimana kok sampai sekarang itu masih jenengan itu masih bisa bertahan ya, masih mau untuk mengurusi anak-anak pondok seperti itu, masih minat ya untuk hidup di pesantren. Kadang karena gini, kalau udah lama di pesantren kadang pengennya tak mencari suasana baru. Nah, beda dengan Ustadz Fajar ini, masih mau untuk masuk ke pesantren lagi, bahkan untuk bisa menjadi pengasuh sendiri gitu kan. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Kita awali di saat saya selesai di pondok pesantren Nurul Istiqlal dulu itu saya ditugaskan di SMP Muhammadiyah 1 Ngata. Di SMP Muhammadiyah 1. Di situ kita buat program tahfidz. Berjalan lancar alhamdulillah, dan juga kita buat boarding tapi khusus putra. Setelah itu kita lanjut di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Di situ hampir diawali tahun corona itu. Tahun 2019. Nah, yang melatar belakangi kenapa sampai hari ini ingin berada di pondok pesantren, ingin mengasuh anak-anak, salah satunya adalah 1 minggu sebelum kakak, dan alhamdulillah ya kakak yang pertama yang dulu mengajak kita masuk pondok pesantren itu di tahun 2018 itu meninggal. Kakak? Iya, kakak yang pertama dipanggil oleh Allah. Pesan beliau pada waktu itu, Fajar, hafalanmu tidak bagus, bacaanmu tidak bagus, kau tidak menguasai tafsir Al-Quran. Tapi saya pesan pada kamu, kalau mau hidupmu bahagia, hidupmu senang, hidupmu selalu berkah, maka bersamalah dengan para penghafal Quran. Kalau kau bukan penghafalnya, kau menjadi pendengarnya. Kalau kau bukan menjadi pendengarnya, kau menjadi pengurusnya. Kalau kau bukan menjadi pengurusnya, kau yang mengabarkan ada pondok di tempat itu. Sehingga dengan mereka membaca Quran nanti pahalanya engkau dapat. Nah, itu motivasi yang pertama. Terus motivasi yang kedua disampaikan oleh Ustadz Supriyadi di Nurul Istiqlal, itu mudir sampai saat ini masih mudir di sana. Beliau mengatakan apa? Satu kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, maka apa? Seluruh penduduk langit, penduduk bumi mendoakan kebaikan untuk kita. Itu yang beliau sampaikan itu, saya hampir beberapa bulan ini memikirkan kalimat itu. Karena saya sendiri begitu. Yang di bumi berapa miliar? Di laut berapa miliar makhluk Allah? Menyampaikan kebaikan, tapi didoakan segitu banyaknya
makhluk Allah. Nah, sehingga teman-teman tadi di awal disampaikan oleh host itu sudah selesai di bidang magister pendidikan. Betul. Pendidikan Islam ya. Iya, padahal kalau secara hitungan matematika bulanannya nggak sampai. Tapi selesai. Bisa selesai S2. Nah, ini bagaimana itu? Maka jawabannya adalah ketika memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang ini tadi, yang dipikir di dalam diri itu apa? Yang saya sampaikan ini sentuh kepada hati mereka. Yang saya sampaikan ini mereka faham dengan apa yang saya sampaikan. Tidak memikirkan balasan apa yang akan saya dapat. Nah, maka kalimatnya ketika kita menjadi seorang guru, sebagai seorang pendidik, kalimatnya adalah bukan berapa yang kita dapat dari kita mengajar, tetapi seberapa maksimal kita mengajar. Sudah berapa anak yang paham dengan metode kita? Sudah berapa anak yang lancar dengan strategi kita? Itu yang kita pikirkan. Sehingga yang terjadi adalah dengan saya memikirkan itu, maka yang terjadi Allah yang memikirkan urusan saya. Ya, itu kalau memang kan dipikir secara matematis nggak bisa. Apalagi teman-teman ya, saya bilang, saya udah punya istri. Iya, biasanya anak 4. Masya Allah. Nah, itu kalau dipikir secara matematis biaya hidupnya tinggi sekali. Anaknya minta jajan, tapi bisa berkuliah juga sampai S2. Istri juga kuliah kan? Istri kuliah sudah mau selesai juga. Bisa berkuliah istri. Tinggal skripsi ini. Motivasinya itu tadi, ketika mengajar bukan berapa nominal yang kita dapat dari instansi itu, tetapi seberapa maksimal yang kita beri untuk anak-anak, untuk instansi itu. Sudah maksimalkah kita? Sudah berapa metode yang kita ajarkan ke mereka? Atau kalau kita baru cuma satu metode kita sudah menyerah? Baru satu metode kita sudah mengatakan bahwa anak ini tidak bisa. Padahal kita harus paham bahwa anak didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang tersendat hari ini di dunia pendidikan adalah kebanyakan para pendidik kita menuntut finansial. Apa yang mereka dapat dari instansi itu? Seberapa banyak? Tidak pernah terfikirkan sebanyak apa metode yang sudah dikeluarkan, semaksimal apa waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mencerdaskan anak-anak. Seperti itu. Sehingga yang menjadi motivasi saya bertahan adalah salah satunya. Ketika kita mampu siap mengurus urusan hamba Allah, maka Allah sendiri yang meng-backup urusan kita. Sangat. Ya, intinya guru itu adalah pekerjaan mulia. Iya, pekerjaan mulia. Ketika kita mengerjakan dengan ikhlas, maka Masya Allah akan memberikan balasan. Akan memberikan balasan yang berlipat ganda dan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Oke. Nah, ini udah masuk di bulan Ramadan. Puasa itu berapa ini? Aku ya dulu mulai puasa. Ya, kalau Muhammadiyah mungkin 14. 14 ini. Kalau pemerintah mungkin 13. ini kan habis beda satu hari. Atau mungkin malah yang Muhammadiyah 13, yang pemerintah 12. Kemarin saya dengar tausiah ada itu Ustaz yang menyampaikan di tempat saya ada yang mulainya Sabtu. Satu, benar satu. Kenapa Ustaz? Karena ibu baik. Oh. Itu beda lagi. Persoalan itu benar persoalan. Ya permintaan nggak masalah ya mau mulai kapan gitu ya. Dan pikirannya juga kan, ada juga yang ibu hari ini belum puasa. Iya. Karena haidnya belum selesai. Ini kan kita sudah sampai di hari ke-14 kemarin. Ya betul.
Tapi saya punya permasalahan ini. Ketika awal Ramadan itu semangat naik, jadi kayak harus kenceng dan sebagainya. Nah, ketika sudah sampai tengah ini, itu mulai turun lah semangatnya lah. Iya. Jadi udah mulai kendor ibadahnya. Nah, itu bagaimana tuh cara mengatasinya? Apakah kita perlu penyemangat atau kita perlu motivasi? Penyemangat. Atau kita perlu orang yang Menyemangati. atau Berasal ya apa bagi pakai apa itu berbuka ada ya permari, itu kamera gue Sebenarnya gimana panas sahabat Motiva Iya. atau Pak Meta Hanif, ya semangat motivasi terbaik di dalam kehidupan itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita harus yakin yang menentukan langkah kita ke depan itu seperti apa, semangat atau tidak, itu diri kita sendiri. Nah, kita harus ingat di dalam Al-Quran Quran surah Ar-Ra'd itu sebenarnya Allah sudah mengingatkan hambanya. Tidak dirubah kondisi itu sampai hamba itu sendiri mau berusaha untuk berubah. Berarti pilihannya adalah di diri kita. Kita mau maju atau mau mundur. Kita mengarahkan kepada yang kebaikan atau keburukan. Nah, sehingga mungkin sebenarnya kata-kata galau ya anak muda sekarang atau apa? Cinta itu seperti sholat tarawih. ini baru dengar ya. Yaitu bukan siapa yang datang duluan, akan tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. panas gimana kok Bisa dipakai oleh kita anak muda sekarang ya. Sekali tak Bukan siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. gitu. Karena kita lihat Ramadan ini di mana ketemunya malam yang mulia itu di akhir, 10 hari terakhir di 27, 29, 25, 23 dan 21. ya Nah, berarti bukan siapa yang datang lebih awal, ada siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua yang harus kita ingat juga sahabat Motiva bahwa kita manusia diciptakan untuk apa oleh Allah. Kita semua tahu bahwa diciptakan untuk setiap pekerjaan kita, apapun itu, kondisi apapun yang sedang kita alami, dan siapapun kita, Allah perintahkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu salah satunya untuk beribadah. Untuk bagaimana semua aktivitas kita berusaha ada nilai ibadah di dalamnya. Bukan semua yang kita usahakan itu untuk urusan dunia. Harus kita pikirkan juga untuk akhirat kita. Nah, ini kemarin saya lihat story anak-anak Motiva itu. Apa kalimatnya? Kesuksesan dunia orang akan memberikan oplos kepada kita karena kita berhasil. Tetapi akhirat bukan oplos yang ditunggu. Yang ditunggu adalah bagaimana pertanggungjawaban dari setiap amal yang kita kerjakan di dunia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan betul-betul, kullu ban adam khata wa khairul khata'in tawwab. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Berarti anak cucu Adam siapa kita? Kita ini. Kita bisa koreksi diri kita sendiri. Tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Pasti semuanya melakukan kesalahan. Karena maha besarnya Allah sajalah yang menutup kesalahan kita. Nah, ini harus kita ingat di bulan Ramadan ini. Bahwa kita manusia ini tempatnya salah dan lupa. Dan pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi, tidak sekadar membela Rasulullah SAW yang ada di sini.
wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik daripada manusia yang bersalah tadi, insan yang lupa tadi, adalah mereka yang berusaha untuk memperbaiki diri. Kapan memperbaiki dirinya? Inilah kesempatannya. Ramadan. Ramadan ini hadir bukan kebetulan. Bukan kebetulan Allah pertemukan dengan kita. Justru Ramadan ini Allah pilih kita untuk ada di dalam. Allah hadirkan kita dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Makanya ini menjadi motivasi bagi kita. Kita banyak salah, banyak dosa. Maka perintahnya bertahan. Kenikmatannya nanti apa? Setelah selesai. Ketika sudah berada di finish, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ada kisah yang mungkin di persoalan cinta ya, kita akan bahas sedikit ya. Itu siapa? Khadijah dan Zulaikha dan Nabi Musa. Di situ luar biasa perjuangan Zulaikha ini untuk mendapatkan Nabi Musa. Justru ketika Zulaikha ini dipilih oleh Allah untuk menjadi istrinya Nabi Musa. Kenapa? Karena bertahan tadi. Bertahan di memperjuangkan cinta. Ini juga yang mungkin menjadi motivasi kita di bulan Ramadan ini. Kita banyak salah. Kita banyak kurangnya dalam hidup. Maka usahakan untuk apa? Untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Ini kesempatan. Apalagi bulan Ramadan ini ada yang bilang bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan semua yang menghalangi berbuat baik itu, bahkan dalam hadis itu dikurung. Malaikat, iblis, bukan malaikat, iblis, setan, itu dikurung. Yang mengganggu, yang menggoda. Sehingga mungkin Pak Hanif dan Pak Mukhtar kemarin itu melihat atau mendengar di kelas 1, kelas 2, saya menjelaskan. Ketika di bulan Ramadan ini kita masih susah berbuat kebaikan, susah beramal dalam kebaikan, berarti kita yang dikategorikan minal jinnati wan nas. Jin dari golongan manusia. Yang condongnya apa? Condongnya berbuat keburukan. Yang susah dia berbuat kebaikan. Karena yang dari luar bulan Ramadan itu sudah dikurung. Berarti ketika kita masih susah untuk puasa, susah untuk mendirikan sholat, susah untuk baca Quran, berarti apa yang salah itu dari diri kita sendiri. Hawa nafsu. Hawa nafsu bisa jadi, terus mungkin dosa kita masih banyak di dalam diri kita. Kemaksiatan kita mungkin, dosa sholat yang kita undur-undurkan, sholat yang bahkan kita tidak kerjakan, bahkan kita kodok, kita gabungkan sholatnya, padahal kita tidak sedang dalam perjalanan musafir. Dan yang terakhir adalah la taqnatu min rahmatillah. Yang keras bagi kita sekarang, jangan sekali-sekali jauh daripada rahmat Allah. Bulan Ramadan, bulan ampun. Rahmat Allah itu besar. Tetapi besarnya itu bagi siapa? Bagi mereka yang mau dekat kepada Allah. Bagi mereka yang mau curhat, mau mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Pak, beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan dari sekarang. Kita hamba, kita banyak dosa. Nah, ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Ingatannya, jangan kita jauh daripada rahmat Allah, dekat kepada Allah. Selagi masih ada kesempatan. Bukan kebetulan Ramadan ini Allah hadirkan dengan kita, Allah jumpakan dengan kita, bukan. Tapi karena Allah pilih kita
menjadi orang-orang yang masuk di dalam Ramadan sendiri. Seperti itu. Jadi ini juga tergantung dengan diri kita sendiri ya. Iya. Apa kita mau terus berada di balik dosa atau mau mencoba untuk bertobat gitu ya. Betul. Karena penggoda penghalang untuk bulan ini sudah dirangkai, sudah dikurung. Berarti pertanyaan cerdas kita, siapa lagi yang mengganggu kita? Kalau bukan dari diri kita sendiri. Nah, yang menggoda sudah tidak ada. Karena di luar bulan Ramadan kan kita selalu mengatakan apa? Godaan setan. Iya. Nah pada Ramadan sudah jelas-jelas. Jadi rantai mereka, dibelenggu mereka. Terus siapa yang mengganggu kita? Siapa yang membuat kita tidak semangat? Berarti apa? Hidup ini adalah kita yang menentukan. Nah, kita yang menentukan, bukan orang lain. Allah itu hanya apa? Memberikan kemudahan, memberikan hidayah, memberikan ampunan. Tapi bagi mereka yang mau memohon kepada Allah, seperti itu. Pertanyaan terakhir Kak, sebelum Oke, kita tutup. siap. Kapan Kak kita tahu bahwa tobat kita itu diterima? Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Mungkin menjadi inspirasi juga buat sahabat Muhtiwa. Tandanya adalah yang pertama, hati kita tenang. Mudah kita melakukan kebaikan. Terus kita akan merasa was-was ketika melakukan keburukan. Dan kita akan merasa takut. Kok saya melakukan hal seperti ini? Dan kita itu mudah tersenyum. Mudah tersenyum karena pikiran kita tidak kacau. Terbuka kita. Dari hati tadi dibebaskan daripada hal-hal yang seperti tadi, hal keburukan atau buat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketika mendapatkan hal itu di dalam diri manusia itu sebenarnya ada tanda-tanda yang memang kita sadari. Yang sebelumnya tidak rajin sholatnya ke masjid, tiba-tiba rajin. Salah satunya apa? Diterima oleh Allah. Yang sebelumnya suaranya keras dengan orang lain, mungkin sebelumnya ketika dipanggil orang tua dipanggil ibu masih lama untuk nyahu. Setelah itu dia kan langsung cepat, karena diberikan berkah oleh Allah di situ. Yang selalu sebelumnya tertutup dia dengan orang, ketika diterima tadi dia akan terbuka dengan orang. Dia akan haus dengan mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pengetahuan baru. Dan yang lebih besar itu apa? Hidupnya tenang, bahagia, senang. Nah, ini tadi kita udah dapat banyak sekali siraman rohani dari beliau Ustadz Fajarullah Al-Ghifari. Nah, Ustadz Fajar ini terkenal setiap hari, terkenalnya gini, setiap hari itu bikin story WhatsApp. Nah, story WhatsApp itu kata-kata gitu lah. Kata-kata. Bahkan sampai kemarin belum lama ini saya kontenkan kata-kata hari ini satu. Nah ini untuk closing Kak. Untuk closing berikan sedikit kata-kata jenengan, kata-kata motivasi untuk anak-anak atau sahabat-sahabat Muhtiwa di penjuru dunia. Oke, siap. Terima kasih sahabat Muhtiwa. Ini kita berada di bulan Ramadan. Maka peringatannya adalah yang sudah kita lewati boleh saja kita memikirkannya atau bahkan kita melihat akan itu. Tetapi bukan berarti kita harus kembali kepada masa itu. Kita harus kembali kepada kealpaan yang kita lakukan atau kurangnya dalam hidup kita. Hanya memastikan saja bahwa saya sudah berada di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Maka saya jadikan Ramadan ini adalah Ramadan awal perubahan saya menuju sebuah kebaikan. Seperti itu Pak Hanif. Oke, sahabat Muhtiwa, mungkin cukup untuk podcast pertama kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.